Merupakan impian dari banyak orang karena mencapai financial freedom kita berharap bisa menikmati kehidupan tanpa khawatir dengan keadaan finansial. Untuk mencapai kondisi financial freedom tentunya tidak mudah, terlebih jika diiringi dengan persiapan dan perencanaan yang matang serta dengan gaya hidup yang hemat. Diperlukan komitmen serta kedisiplinan yang tinggi dalam mengelola keuangan sejak muda, dan kita juga harus lebih bijaksana dalam menentukan pengeluaran. Apa sih financial freedom itu? Financial freedom merupakan sebuah kondisi di mana seseorang memiliki cukup simpanan uang, terbebas dari utang, memiliki investasi, serta memiliki uang yang cukup untuk mencukupi gaya hidup yang diinginkan sampai jangka waktu yang relatif lama. Saat kamu sudah mencapai financial freedom, maka tidak ada lagi kekhawatiran dan kekurangan uang saat membeli barang-barang ataupun kebutuhan yang kamu inginkan. Pada intinya, kebebasan finansial telah terwujud ketika seseorang individu mempunyai uang yang cukup untuk hidup, memiliki tabungan, dana darurat, serta tidak memiliki utang kepada orang lain. Jika seseorang sudah berada di titik ini, seseorang bisa dikatakan dengan mudah melakukan apapun yang diinginkan tanpa perlu mempertimbangkan kondisi finansialnya. Sebelum lebih mendalam, saya akan menjelaskan level-level dari financial freedom tersebut. Level pertama yaitu level clarity. Di level ini memungkinkan kamu untuk memeriksa situasi keuanganmu terlebih dahulu. Mulai dari berapa banyak uang yang kamu miliki hingga menghitung berapa banyak utang yang kamu miliki. Kemudian setelah itu kamu bisa menentukan tujuan apa yang kamu inginkan selanjutnya. Selanjutnya adalah level 2 self-sufficiency. Pada level ini, jika kamu ingin mandiri secara finansial, maka kamu harus mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupmu sehari-hari tanpa bantuan orang lain seperti contohnya bantuan dari orang tua. Kondisi finansial level kedua ini ibaratkan kamu hidup dari gaji ke gaji ataupun mengambil pinjaman untuk bisa bertahan hidup. Level berikutnya adalah level 3 yaitu breathing room. Orang-orang pada level ini masih memiliki sisa uang setelah membayarkan untuk biaya hidup, dan sisa uang tersebut bisa digunakan untuk mencapai tujuan finansial lainnya. Contohnya seperti menabung, dana darurat, atau berinvestasi untuk dana pensiun nantinya. Ketika kamu berada pada level 3 ini, nantinya kamu akan memiliki kelonggaran finansial. Akan tetapi, bukan karena kita menghasilkan banyak uang, kita perlu terlalu berhemat untuk uang tersebut. Level selanjutnya adalah level 4, yaitu stability. Saat kamu berada pada level 4 ini, kamu sudah tidak memiliki utang, baik itu utang kartu kredit ataupun utang lainnya. Pada level ini, kamu sudah memiliki dana darurat yang nilainya setara dengan biaya hidup kamu selama 6 bulan berikutnya. Saat kamu sudah memiliki dana darurat tersebut, kamu sudah memiliki pengaman apabila ada kejadian tak terduga, contohnya seperti mengalami pemutusan kerja ataupun menghadapi resesi. Level berikutnya adalah level 5, yaitu flexibility. Pada level 5 ini, kamu sudah memiliki dana darurat yang cukup untuk setidaknya membayar hidup kamu selama 2 tahun ke depan nantinya. Dengan memiliki tabungan atau dana darurat sebanyak itu, tentunya kamu tidak perlu lagi menyimpan semuanya dalam bentuk tunai. Kamu bisa menabungkan uang tersebut ke bank untuk bisa digunakan secara fleksibel untuk kebutuhan kamu. Selanjutnya adalah level 6, yaitu financial independent. Pada level 6 ini, kamu telah mencapai kemandirian finansial dalam hidup hanya dapat pendapatan yang sudah diperoleh dari investasi. Jenis investasi tersebut berbagai macam, baik itu berupa hasil dari sewa properti ataupun dari portofolio investasi yang telah menghasilkan bunga. Agar bisa mencapai pada level ini, kamu harus menginvestasikan pendapatan dalam persentase yang tinggi. Hal ini agar dapat mengejar kemandirian finansial kamu semakin cepat. Oleh karena itu, setiap kali kamu mendapatkan gaji, usahakan ada sebagian uang yang kamu tabungkan atau investasikan. Level financial freedom yang terakhir adalah level 7, yaitu abundant wealth. Saat kamu berada pada level 7 ini, maka kamu sudah tidak memiliki kekhawatiran tentang finansial karena kekayaanmu sudah melimpah. Dalam level 7 ini, kamu akan punya uang yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi ketika seseorang telah mencapai level tersebut, maka orang tersebut tidak perlu khawatir lagi mengenai tentang uang. Untuk bisa mencapai financial freedom tersebut, tentunya kita harus menyiapkan beberapa strategi dan cara agar mencapai level financial freedom tersebut kita bisa lebih cepat. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mencapai financial freedom lebih cepat. Tentukan tujuan keuangan kalian. Cara ini adalah cara yang mendasar untuk bisa mencapai financial freedom. Menentukan tujuan keuangan untuk bisa mencapai financial freedom tentunya akan sulit jika kamu melupakan hal yang paling mendasar, yaitu menentukan tujuan keuangan.
Tujuan keuangan mencakup rencana jangka pendek, contohnya seperti membeli kendaraan baru, dan untuk tujuan jangka panjang adalah menyiapkan dana kesehatan atau dana pensiun serta dana untuk membeli tempat tinggal yang baru. Namun sebelum menentukan tujuan keuangan, kamu harus memiliki tekad dan konsisten untuk bisa lebih berhemat agar tujuan keuanganmu bisa tercapai lebih singkat. Ketahui kondisi keuangan kalian. Cara selanjutnya adalah mengetahui terlebih dahulu kondisi keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa financial freedom bukan menggambarkan seberapa besar pendapatan kamu, akan tetapi financial freedom merupakan sebuah kondisi keuangan yang mana apakah uang kamu bisa memenuhi kebutuhan dasar kamu setiap harinya atau tidak. Berangkat dari hal tersebut, dengan memahami bagaimana kondisi keuangan kamu saat ini akan berguna untuk mempelajari sektor mana yang bisa menjadi pendapatan kamu selanjutnya. Dan juga kamu harus menghitung apakah kamu memiliki utang atau harus dibayar atau tidak agar bisa mengecek kembali kondisi keuanganmu. Catat segala bentuk pengeluaran. Setiap kali kamu melakukan pengeluaran uang, sebisa mungkin kamu harus mencatatnya setiap bulan. Hal ini merupakan salah satu cara agar kita bisa mengevaluasi dana yang keluar setiap bulannya. Apakah memang wajar ataupun kita terlalu boros dalam hal pengeluaran. Dalam mencatat segala bentuk pengeluaran, tentunya kita bisa mengevaluasi setiap bulannya. Siapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan, tentunya kita terkadang tidak mengetahui apakah suatu saat kita akan ada masalah atau tidak. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai financial freedom ini, kita harus menyiapkan dana darurat mulai dari sekarang. Dana darurat ini biasanya akan kita gunakan sebagai dana yang memang diperuntukkan ketika ada suatu hal yang memang menjadi masalah dan menimpa kita. Contohnya ketika mengalami kecelakaan ataupun jatuh sakit. Cara selanjutnya adalah dengan kita melunasi hutang. Financial freedom merupakan sebuah kondisi di mana kita sudah tidak memiliki utang kepada siapapun. Oleh karena itu, jika kamu ingin mencapai financial freedom, kamu bisa memulai mencicil lunas utang yang kamu miliki mulai dari sekarang. Melunasi utang merupakan suatu hal yang penting agar kamu bisa mencapai financial freedom. Cara yang terakhir adalah melakukan investasi. Kamu bisa melakukan investasi setiap bulannya dengan cara menyisihkan gaji kamu yang kamu dapatkan, baik itu 10% ataupun 15% dari gaji kamu. Saat kamu konsisten dalam melakukan investasi, maka tentunya suatu saat kamu bisa mencapai level 6 pada financial freedom dan mendapatkan penghasilan dari investasi yang sudah kamu bangun tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan mengenai financial freedom, mulai dari pengertian, level, hingga cara kita mencapainya. Meskipun untuk mencapai financial freedom dan bukanlah hal yang mudah, akan tetapi kita bisa mencapainya. Semangat! Nah, mungkin itu saja video saya kali ini. Sekian dan terima kasih.